Salam sehat Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Hari ke hari umur kita selalu bertambah. Haruskah kita lewati hari dengan kegiatan yang tak berarti? Jangan ya. Tetapi kita manfaatkan hari-hari kita dengan banyak kegiatan yang berarti. Kenapa? Karena waktu kita berlalu sangat cepat sekali. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke, saya akan kutip dari kitab suci daripada syair 152. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Oleh karena itu, manfaatkanlah hari-hari kita dengan belajar. Tentu bukan sekedar belajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berilah batin kita makanan ilmu-ilmu spiritual, bukan sekedar agama, tetapi kita praktekkan hal-hal yang bersifat spiritual. Ajaklah batin kita untuk melatih kemoralan. Ajaklah batin kita untuk menjadi orang dermawan, menjadi orang yang sabar, penuh cinta kasih, penuh belas kasihan, dan tahu bisa berbahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Yang pasti kita pun harus tetap tegar dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Baik, saya angkat kembali dalam kitab suci daripada syair 153. Dengan melalui banyak kelahiran, aku telah mengembara dalam samsara, siklus kehidupan, terus mencari, namun tak kutemukan pembuat rumah ini. Sungguh menyakitkan kelahiran yang berulang-ulang ini. Demikianlah ujar-ujar Buddha setelah mencapai penerangan sempurna. Begitu agungnya, begitu tingginya pengetahuan yang beliau capai, pengetahuan yang beliau peroleh. Dan kita sebagai siswanya diajarkan. Bahkan dalam kitab suci daripada syair 154, Buddha mengatakan, "Oh pembuat rumah, engkau telah kulihat, engkau tak dapat membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah runtuh dan tiang belandarmu telah patah. Sekarang batinku mencapai keadaan tak berkondisi atau nibbana. Pencapaian itu merupakan akhir dari nafsu keinginan." Bapak Ibu, sobat muda, perjalanan hidup kita hendaklah selalu kita isi untuk mengumpulkan bekal perjalanan yang panjang. Dalam kitab suci daripada syair 155 dikatakan demikian, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tak ada ikannya. Sekarang kita masih punya waktu untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena esok kita tidak tahu akan bagaimana, akan seperti apa. Manfaatkanlah hari-hari kita untuk mengembangkan kebajikan. Dalam syair daripada syair 156, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal
selagi masih muda akan berparing seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal karena menyia-nyiakan waktu, sekarang kita masih punya waktu, masih bisa mengumpulkan bekal. Berbekalah dengan kebajikan, laksanakanlah kemoralan, mulai dari ucapan, perbuatan, dan penghidupan kita secara benar. Ajaklah diri kita menjadi orang yang dermawan, suka berbagi, dan senang berbuat kebaikan, membantu pihak yang membutuhkan. Dalam diri kita bangkitkan semangat untuk berbuat baik, semangat yang tak pernah putus asa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Juga kita kembangkan sifat sabar ketika menghadapi kesulitan hidup. Memang hidup tak semudah seperti yang kita bayangkan, seperti di dalam komik. Tetapi hidup itu perlu perjuangan, perlu tantangan. Tetapi kita pasti bisa menggapainya. So pasti perjuangan pengumpulan paramita kita harus dimulai hari ini. Setiap saat, setiap detik, bukan hanya penanggalan bulan gelap atau bulan terang, tetapi setiap saat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, dimanapun kita berada, kapanpun waktu kita, dengan siapapun kita berkumpul, berhimpun, tunjukkanlah kita mampu berbuat yang terbaik. Bukan karena usia kita tua, bukan karena gelar kita panjang, tetapi hanya kebaikan saja, hanya kualitas kemoralan saja yang akan meningkatkan kemajuan hidup kita. Bukan karena materi, bukan karena kepemilikan, tetapi karena kita mau memberikan pelepasan demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga hari-hari kita selalu diisi dengan kebaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.